Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang bertema konstitusi. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing, yaitu Ibu Nur Aprilia Rohimah, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Leni Purwati dengan NIM 23070210025 dan teman saya Gardira Kurnilia Nur Al-Fatah dengan NIM 23070210026, kemudian Muhammad Kafid dengan NIM 23070220034, dan yang terakhir Muhammad Miftahul Hidayat dengan NIM 23070210037. Materi yang pertama membahas tentang konsep dasar konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Cicero Show di atas, konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Bentuk perumusannya sendiri dapat berupa: yang pertama, terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar, atau yang kedua, secara tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, ataupun yang ketiga, tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari segi isinya, konstitusi itu mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan diperlakukan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Jika kandungan norma yang dimaksud merupakan norma hukum, kita sebut sebagai hukum konstitusi atau constitutional law. Akan tetapi, jika nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan norma etika, maka hal itu dapat kita namakan sebagai etika konstitusi atau konstitusional etnik. Selanjutnya adalah arti penting konstitusi atau fungsi dari konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Selanjutnya adalah konstitusi demokratis. Konstitusi dapat dikatakan demokratis apabila mengandung prinsip-prinsip dasar demokratis dalam kehidupan bernegara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah yang berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketiga, jaminan atas hak asasi manusia. Yang keempat, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang keenam, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Yang ketujuh, kebebasan pers atau media massa. Oke, materi berikutnya adalah sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI, yang beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Dengan anggota 19 anggota yang terdiri dari 11 orang dari wakil Jawa dan 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Lalu pada tanggal 10-17 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada saat sidang kedua BPUPKI.
Dan sehari setelah hari kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Lalu pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau sering disebut dengan KNIP. Perubahan konstitusi merupakan pembentukan kembali aturan-aturan yang telah berlaku. Perubahan konstitusi merupakan pembentukan kembali aturan-aturan yang telah berlaku. Apabila sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa dan atau sudah kehilangan relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka pergantian konstitusi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Adapun perubahan konstitusi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Konstitusi dapat diubah melalui departemen, parlemen, atau lembaga legislatif di Indonesia khususnya MPR. 2. Dapat diubah oleh rakyat secara langsung atau referendum. Ketiga, melalui persetujuan negara bagian bagi negara-negara serikat. 4. Dapat diubah melalui konvensi atau lembaga khusus. Suatu konstitusi atau undang-undang dasar jika tidak lagi memenuhi harapan aspirasi rakyat dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Dan Indonesia mengalami 6 kali perubahan konstitusi dengan 6 periode yang berbeda. Untuk periode yang pertama terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan mempertahankan kemerdekaan. Dan dalam perjalanannya, ternyata ada beberapa penyimpangan praktik kenegaraan yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada lembaga legislatif dan masih banyak lagi contoh lainnya. Periode kedua yaitu Konstitusi RIS yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Saat negara Indonesia menganut Konstitusi RIS ini hanya berlangsung sangat pendek sekali. Hal ini terjadi karena memang sistem Konstitusi RIS tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menganut negara dalam negara, mengakibatkan beberapa wilayah masuk ke dalam Republik Indonesia dan beberapa wilayah melebur ke dalam RIS. Untuk periode berikutnya, periode ketiga, yaitu berlakunya Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan yang mulanya negara serikat menjadi negara kesatuan secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Hal ini bermulai dari tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi di Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Dan untuk periode keempat, berlakunya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di Orde Lama. Karena situasi politik pada tahun ini mengalami tarik ulur kepentingan partai politik, hingga pada puncak pecahnya peristiwa G30 SPKI yang telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin, sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar dan membuka untuk mulainya masa demokrasi Pancasila. Dan untuk periode kelima, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi ternyata masih ada penyimpangan di berbagai aspek kehidupan seperti korupsi, hutang negara semakin membengkak akhirnya menumpuk menjadi krisis yang terjadi di masyarakat hingga pada tanggal 21 Mei 1998 pelopori oleh mahasiswa menuntut reformasi di segala bidang titik yang akhirnya Orde Baru pun tumbang dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden saat itu.
Dan untuk masa periode yang terakhir yaitu berlakunya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen yang berlaku dari tahun 1998 hingga saat ini. Sejarah pada masa lalu membuat Indonesia menginginkan perubahan yang lebih baik dengan cara mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dilakukannya adalah untuk menambah sesuatu yang aturannya belum ada dan konstitusi untuk merespon tuntunan zaman. Perubahan konstitusi di berbagai negara. Sebagai contoh, di Republik Rakyat Cina, pengesahan akhir perubahan konstitusi ada di tangan parlemen dengan dukungan suara 2/3 anggota Kongres Rakyat Nasional. Di Perancis dan Swiss, pengesahan perubahan konstitusi melalui referendum. Pengesahan amandemen konstitusi di Amerika Serikat, di samping harus didukung oleh 3/4 anggota Kongres, juga harus mendapat persetujuan negara-negara bagian. Di Sri Lanka tahun 2000 menggunakan cara gabungan parlemen dan referendum, yaitu untuk amandemen pasal-pasal khusus seperti religi dilakukan melalui referendum, sedangkan pasal-pasal lainnya melalui parlemen. Di Kuwait, rajalah satu-satunya orang yang berwenang mengesahkan perubahan konstitusi, sedangkan parlemen hanya diberikan kewenangan dalam proses perumusan atau inisiatif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.